Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, Kamis 27 Mei 2021, saya Lala dari Paroki Santo Stefanus Surabaya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian untuk berdoa dan merenungkan sabda. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena berkat kasih setiamu, kami dapat merenungkan sabdamu di dalam hati kami. Berkatilah hati kami dan pikiran kami, agar kami senantiasa mendengarkan sabdamu dan merenungkannya di dalam hati kami, sehingga kami dapat mewartakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari dan segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil ini kita menemukan beberapa narasi penyembuhan orang buta yang dilakukan oleh Yesus.
Penyembuhan tersebut merupakan tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia. Jika setiap mukjizat adalah tanda kehadiran kerajaan Allah, mukjizat lebih dari yang lain kiranya dapat dilihat sebagai obat untuk kebutaan. Dalam kitab suci, kegelapan dan terang, kebutaan dan penglihatan sering dipertentangkan. Yang satu menjadi simbol ketidakpercayaan, dan yang lain melambangkan iman. Ketidakpercayaan yang dilakukan secara sadar mewakili kebutuhan jiwa yang membuat hidup manusia terkekang sepenuhnya dalam kegelapan, sehingga yang bersangkutan tidak mampu menyadari panggilan hidupnya, martabatnya sendiri, dan bahkan takdirnya. Hari ini Markus mengisahkan kepada kita narasi tentang penyembuhan Bartimeus, seorang pengemis buta di pinggir jalan kota Yeriko. Bartimeus mendengar dari orang-orang sekitar bahwa Yesus sedang berada di kota itu. Dia bertekad untuk mendekati Yesus karena percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Barangkali ia sudah mendengar kisah tentang berbagai mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Namun untuk mendapatkan perhatian Yesus, Bartimeus membutuhkan keberanian yang luar biasa. Apalagi Yesus dikerumuni oleh begitu banyak orang. Di tengah ketidakberdayaannya, Bartimeus lalu berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kerumunan orang di sekitarnya kesal. Mereka kesal karena teriakan itu. Mungkin karena merasa terganggu, atau malah merasa risih karena terganggu ketika mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka berusaha untuk membuat Bartimeus diam, namun Bartimeus sangat bersemangat hingga akhirnya menarik perhatian Yesus. Maka Yesus bertanya, "Apa yang dikehendaki Bartimeus?" Jawaban Bartimeus cukup jelas, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus pun kemudian berkenan menyembuhkan Bartimeus dari kebutaannya. Bartimeus adalah gambaran manusia yang setia dalam iman. Meskipun lemah dan tak berdaya, Bartimeus mengajarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, tentang ketekunan dalam doa dan harapan. Seruannya yang berulang kali pada akhirnya menenangkan perhatian Yesus. Bartimeus mampu membuat Yesus mengalihkan perhatiannya kepada Bartimeus dengan semangatnya. Kegigihan Bartimeus ini tentu saja dibarengi dengan keyakinan yang sangat kuat. Yang kedua, tentang pentingnya mengungkapkan doa dan harapan. Kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Namun, mengapa Yesus bertanya pada Bartimeus sebelum dia menyembuhkannya? Iman harus ditunjukkan secara aktif dan ekspresif agar tetap di dalam Kristus, sehingga merasakan detak jantung kasih-Nya. Kelembutan jamahan kasih Tuhan dan mendengarkan setiap perkataannya. Tentunya kita harus mendekatinya dengan iman yang kokoh, walau dihadang berbagai tantangan. Apakah iman yang demikian sudah merupakan karakteristik iman dalam kehidupan kita?
Apakah kita cukup gigih untuk mengikuti jejak Kristus seperti Bartimeus? Marilah kita hening sejenak. Mari kita satukan segala doa, harapan, dan keinginan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenalkan kami kepada Bartimeus, seorang yang buta, yang dengan semangat mencari dan mendapatkan panggilan dari Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, semoga kami dapat meneladani kegigihannya dalam mencari dan mendapatkan kasih Allah. Kiranya Engkau berkati kami dan sertailah langkah kami, agar kami dapat dengan tekun berdoa dan merenungkan sabdamu, serta dengan gigih dan semangat kami mewartakan kasih-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari, dan selalu mencari Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.